Pemirsa Intens Investigasi, di tengah kesibukan sekolah dan karier, Farel Prayoga harus menerima kenyataan pahit sang ayah, Joko Suyoto, ditangkap pihak kepolisian karena dugaan judi online. Lantas seperti apa saat dihubungi tim Intens Investigasi, Farel tampak tak menutupi kesedihannya. Benarkah meski hal itu dilakukan oleh sang ayah, Farel tetap menyerahkan segalanya kepada hukum? Lantas, apakah Farel memaafkan atas sikap sang ayah yang secara tidak langsung mencoreng namanya sebagai seorang penyanyi? Lalu, apa yang akan Farel lakukan jika bertemu dengan sang ayah yang kini berada di penjara? Dan seperti apa pesan sang manajer untuk Farel ketika dihadapkan dengan masalah baru ini? Sebelumnya, seperti apa juga Farel pada akhir April lalu sempat menjadi korban pencatutan nama oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan? Dan bagaimana pula pada tahun 2022 lalu, ayah Farel tampak begitu bangga melihat Farel karena tidak pernah menyangka sang anak bakal secepat kilat meraih kesuksesan menjadi seorang penyanyi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi cilik Farel Prayoga. Di tengah kesibukannya membangun karier dan menempuh pendidikan, ia harus menerima kenyataan pahit. Sang ayah, Joko Suyoto, baru saja ditangkap polisi karena dugaan judi online. Ketika dihubungi tim Intens Investigasi via video call, Farel pun tak menutupi kesedihannya saat mendengar kabar tersebut. Meski berat, ia memilih bersikap dewasa. Farel menegaskan dirinya tak ingin membela yang salah dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Dengan suara tenang, Farel menceritakan soal aktivitas ayahnya sehari-hari yang jauh dari hal-hal negatif. Dan melihat ditangkapnya sang ayah karena terkena kasus judi online, Farel hanya bisa berharap semua ini menjadi pelajaran berharga bagi keluarganya. Sebetulnya kalau dibilang kayak gitu, dibilang sedih-sedih. Cuman ya terima kenyataan aja, karena saya juga nggak mau ngebela yang salah. Jadi kayak ya udah ngikutin aja. Kalau keseharian waktu saya pulang, karena kan saya belakangan ini emang lebih sering di luar ya mas. Belakangan saya kalau semuanya balik ke rumah, kegiatan bapak setahu saya pribadi ya mungkin urus tambang ikan yang ada di belakang rumah, terus juga ada beberapa ada warung kecil-kecilan itu juga, ya setahu saya diurus sama bapak sama ibu. Kan hal yang salah, itu yang penting kan, itu yang terpenting dulu yang harus dibawahi. Farel sendiri juga tidak membenarkan ya kita harapan dari kita mudah-mudahan setelah kejadian ini ataupun setelah dia menjalani hukumannya lebih berubah. Setelah sang ayah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Farel Prayoga mengaku pasrah dan menerima kenyataan pahit ini. Meski begitu, ia tetap memilih untuk memaafkan. Dengan penuh ketulusan, Farel berharap sang ayah bisa belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Ia percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Bang, ya semoga dari kejadian ini bisa Bapak saya pribadi bisa berubah menjadi lebih baik. Yang kejadian ini kan bukan Farel pelakunya. Farel itu yang pelakunya itu ayahnya Farel. Jadi semoga tidak berdampak ke Farel ataupun karirnya Farel. Selain itu, Farel mengaku tak menyangka saat tiba-tiba mendengar kabar sang ayah ditangkap karena terlibat judi online. Yang membuatnya semakin terpukul, penangkapan itu terjadi tepat saat ia tengah dalam perjalanan ke Banyuwangi untuk menjalani proyek baru dan mengisi acara perpisahan sekolah. Di tengah padatnya aktivitas, Farel merasa kabar ini seperti beban tambahan yang tak terduga. Meski berat, ia berusaha tetap kuat dan fokus menjalani tanggung jawab yang ada karena dari penilaian sang manajer, mental Farel sudah terlatih sejak kecil. Dan sebetulnya kita ke Banyuwangi benar-benar nggak expect bakal ada masalah ini sih bang, karena memang kita di Banyuwangi ada beberapa rencana yang mau kita lakuin. Salah satunya kita mau
baru, terus itu kita ada perpisahan di sekolah, dan itu kan juga pasti butuh latihan atau PR gitu bang. Dan kayak gini ya gimana ya, jadi kayak kasarnya tuh kita nambah pekerjaan baru gitu bang. Sejauh ini ya anaknya mungkin karena basicnya memang mentalnya udah terlatih banget ya dari kecil dulu ya. Jadi ketika dia mendengar hal-hal seperti ini, ya dia tersok juga sih. Anaknya ini dia ada di sini lagi makan, lagi ada sama saya lagi makan ya. Nggak terlalu shock gitu, karena memang basicnya anaknya mentalnya udah terlatih lah. Judi online sudah sangat-sangat meresahkan karena makin banyak yang menjadi korbannya. Mereka menganggap judi bisa menjadi jalan keluar dari masalah keuangan yang mereka punya. Padahal itu ada lingkaran setan, yang ada mereka malah semakin terperosok jauh ke dalam masalah keuangan. Judi online bisa sangat berbahaya. Yang pertama menurut saya adalah karena ada potensi kecanduan yang sangat-sangat tinggi. Ini sama seperti kecanduan narkoba. Kenapa judi online bisa kecanduan? Karena mudah diakses, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mau diakses di mana saja, kapan saja bisa. Dan saat ditanya apa yang akan ia lakukan jika bertemu sang ayah di balik jeruji, Farel menjawab dengan tenang namun tegas. Ia hanya ingin menyampaikan satu hal, agar sang ayah benar-benar belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Bagi Farel, ini bukan soal marah atau kecewa, tapi harapan agar sang ayah bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sabar ya, semoga bisa berubah ya, bisa belajar dari kesalahan ya. Jadi Farel ini juga nggak secara psikis tertentu sih, dia udah sangat dia lebih dewasa dari umurnya gitu. Judi akan memiliki kerugian finansial yang jauh lebih besar. Tabungan habis, harta benda bisa dijual semua, bahkan bisa berhutang. Ya, berhutang ke rentenir misalnya, ke bank emok misalnya ya. Dan namanya juga judi online. Transaksinya digital tanpa batas. Sekarang kita nggak sadar ternyata uangnya udah besar sekali yang kita habiskan. Judi online bisa mengganggu hubungan atau relasi sosial dan juga keluarga. Biasanya orang yang kecanduan judi online menyembunyikan kegiatannya, berbohong sama pasangan, dan banyak cerita mengabaikan tanggung jawab kepada keluarganya. Ending-endingnya ada konflik rumah tangga, perceraian, bahkan sampai KDRT. Di akhir kata, manajer Farel pun memberikan pesan penuh makna untuk Farel ketika sang ayah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan judi online. Rais berharap Farel tetap menjadi pribadi yang kuat seperti selama ini dikenal, tidak down, tetap fokus pada pendidikan, dan baru kemudian karirnya. Keputusan memindahkan Farel ke Jakarta juga bukan tanpa alasan. Sang manajer ingin Farel bisa menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin, sambil tetap menjalani karier yang terus berkembang. Saya harap Farel ini tetap menjadi pribadi yang selama ini saya kenal ya. Dia jangan sampai down ya. Dia tetap harus fokus sama pendidikan yang pertama, terus baru karir. Kenapa saya pindahkan Farel ke Jakarta ya? Karena itu tadi saya ingin Farel tetap melakukan pendidikan atau menyelesaikan pendidikannya sampai dengan selesai setinggi mungkin dan karirnya tetap berjalan gitu loh. Pemerintah saya pikir harus hadir di sini bagaimana supaya bisa mencegah atau minimalisir lah yang namanya judi online ini. Judi online itu bisa merambat yang namanya bisa pinjol nantinya, nggak bisa bayar, kemudian putus asa, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya pikir ayo dong Komdigi, Kementerian Komdigi ini apa yang harus dilakukan untuk bisa memberantas judi online. Di tengah kesedihan Farel Prayoga atas penangkapan sang ayah karena kasus judi online, sebelumnya seperti apa, Farel pada akhir April lalu juga sempat menjadi korban pencatutan nama oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah kesedihan Farel Prayoga atas penangkapan sang ayah karena kasus judi online, sebelumnya Farel juga sempat terseret masalah. Pada akhir April lalu, Farel menjadi korban pencatutan nama oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Dengan mengaku sebagai perwakilan resmi Farel, pelaku mendatangi sejumlah kafe dan restoran, memesan tempat untuk syuting video klip. Modusnya, mengirim bukti transfer palsu dan mengklaim kelebihan bayar, lalu meminta pengembalian dana. Setidaknya sudah lebih dari 10 pemilik usaha yang melaporkan kasus serupa ke tim manajemen Farel, di mana semua itu hanyalah akal-akalan demi keuntungan pribadi belaka. Jadi dalam 2 minggu ini saya dapat laporan dari beberapa owner cafe, restoran itu bahwa ada modus penipuan baru mengatasnamakan nama artis saya, Farel Prayoga, di mana si penipu itu melakukan modus penipuannya dengan WA owner bahwa akan dilakukannya syuting video klip terbaru dari Farel Prayoga. Jadi seolah-olah Farel Prayoga dan manajemennya itu mau booking tempat. Nah, karena dia bawa nama artis, si ownernya percaya aja gitu. Ternyata modus penipuannya adalah misalnya kita booking tempat itu untuk beberapa orang, makanan segala macam dengan jumlah nominal misalnya 7 juta. Nah, nanti si penipu itu akan melakukan edit bukti transfer, dia lebihkan, misalnya 9 juta. Terus dia mengabarkan kembali ke ownernya bahwa, maaf Pak atau Bu, saya tadi kelebihan transfer 2 juta, bisa nggak kelebihan transfernya ditransfer kembali ke saya, gitu loh. Kadang-kadang orang itu nggak sampai ngecek saldo ya, karena udah lihat bukti, jadi nggak ngecek saldo lagi, gitu loh. Nah, jadi untuk sekarang berhati-hati sekali ya untuk menyangkut keuangan itu. Jadi jangan percaya langsung dengan bukti transfer. Kita cek dulu, pastikan saldo itu sudah masuk atau belum. Iya, modus penipuannya rapi sekali saya lihat. Saya kan dikirim bukti-bukti chat dari beberapa owner itu, dia kirim. Jadi percakapannya cukup rapi, cukup meyakinkan. Saya rasa mungkin juga udah ada yang korban yang sudah tertipu gitu loh. Cuman ini agak berbeda ya Rel ya, dari yang biasanya ya. Sebenarnya sebelum ini kita juga pernah, bahkan saya sendiri pernah tertipu berapa ya kemarin? 4 juta ya Rela. 4 juta itu kayak modus pura-pura ngundang Farel. Jadi kan kalau kita ngundang artis itu kan harus ada DP ya, 30% misalnya gitu. Nah, pada saat itu kita memang lagi capek banget ya Rel, dari Kalimantan ya posisinya. Pulang Pak. Baru pulang ya? Perjalanan pulang kan ya. Perjalanan pulang ya. Nah, terus tiba-tiba dapat telepon bahwa akan mau ngundang Farel nih dari kepolisian untuk acara makan malam bersama anak Akpol. Nah, saya nggak kepikiran penipuan karena kita 1 bulan yang lalu kita baru jadi undang ya Rel, dari Bayangkara ya, ulang tahun Bayangkara gitu. 2 event ya Rel. Nah, jadi saya nggak kepikiran pada saat itu dia transfer lebihnya 4 juta gitu. Mas, sorry Mas, kita transfernya lebih 4 juta. Sebenarnya 4 juta itu untuk bagian apa gitu. Sehingga saya cuma lihat dari bukti transfer aja gitu, nggak cek saldonya. Langsung saya transfer. Ya ludes akhirnya. Pas saya cek ternyata saldonya nggak ada saldo masuk. Saya tahu kabarnya itu yang melaporkan ke saya ada 7-8 owner yang sudah hubungi saya dengan isi pesan yang sama gitu loh. Nomor yang berbeda tapi isinya sama. Ketika nggak berhasil, dia lanjut ke kafe-kafe yang lain. Nah, yang saya takuti di sini adalah owner-owner kafe atau restoran yang nggak melapor ke saya atau tidak tahu kontaknya. Sejauh ini kebanyakan dari Jawa Timur ya, daerah Ngawi, Kediri ya adalah. Sebagai pihak yang dirugikan, Farel mengaku kaget saat mengetahui kabar penipuan tersebut dari manajernya. Ia merasa terganggu, apalagi saat ini tengah fokus pada karier dan sekolahnya. Tak tinggal diam, tim Farel pun langsung mengumpulkan bukti berupa laporan korban dan slip transfer palsu, hingga semua dokumen telah diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Tim Farel pun berharap nomor-nomor pelaku bisa segera dilacak. Karena aksi penipuan ini selain merugikan secara finansial, aksi ini juga berisiko mencoreng citra dan kepercayaan publik terhadap Farel Prayoga sebagai seorang penyanyi. Kaget sih ya, soalnya dikabarin juga sama manajer, juga cukup mengecewakan gitu loh. Soalnya ya menjelekkan nama baik saya gitu loh mas. Trauma sih ya, soalnya juga ada kayak aku nih lagi fokus ke sekolah, ke daring, ke pendidikan, terus juga karir. Terus kalau ada yang masalah-masalah kayak gitu, nambah masalah baru gitu mas. Makanya kita akan mengambil langkah hukum ya Rel ya, karena sudah pencemaran nama baik gitu. Kita untuk berencana ya Rel, berencana untuk melaporkan ini ke Mabes Polri ya. Jadi biar ada penanganan khusus, biar aksinya nggak terus berjalan. Ini, langkah pertama yang saya lakukan, saya print semua bukti-bukti dari laporan-laporan. Saya print dulu bukti dari laporan-laporan yang udah dikasih ke saya. Nah, nanti berkasnya saya bawa laporan ke kepolisian. Nanti biar pihak kepolisian mencari mungkin bisa dilacak dari nomor-nomor yang udah dia gunakan gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa secepatnya untuk ditemukan pelakunya gitu. Ya, pastinya saya juga menghimbau kepada siapapun ya, terutama untuk pemilik resto gitu. Karena targetnya saat ini adalah pemilik kafe, pemilik resto. Jadi saya harus dipastikan dulu saldonya masuk enggak. Dan langkah yang lebih tepatnya lagi langsung menghubungi nomor kontak person yang ada di Instagramnya Farel, itu resmi. Meninggalkan beberapa masalah yang kini datang di kehidupan Farel Prayoga. Lantas seperti apa? Pada tahun 2022 lalu, ayah Farel tampak begitu bangga melihat Farel karena tidak pernah menyangka sang anak bakal secepat kilat meraih kesuksesan menjadi seorang penyanyi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, jika melihat ke belakang, nama Farel Prayoga mulai dikenal luas sejak 2022 lalu saat ia viral menyanyikan lagu Ojo dibanding ke di Istana Negara pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Suaranya yang khas dan gaya bernyanyinya yang memikat membuatnya jadi sorotan di media sosial. Popularitas itu jadi batu loncatan besar bagi Farel. Ia tak pernah menyangka bisa mendapat rezeki berlimpah di usia muda. Dalam waktu singkat, Farel berhasil mengumpulkan penghasilan fantastis untuk anak usia 12 tahun asal Banyuwangi ini. Pendapatannya bahkan sudah cukup untuk merenovasi rumah orang tuanya hingga membeli mobil. Hal ini membuat sang ayah, Joko Suyoto, begitu bangga. Apalagi keinginan memiliki rumah layak sudah lama diimpikan keluarga mereka. Ya sebenarnya gak nyangka sih, tapi kan ya juga namanya rezeki. Gak bisa. Kebanggaannya kayak gimana gitu, nggak bisa ngomong. Nggak menyangka kalau sampai seperti ini. Seneng banget pastinya. Beli mobil lah, mobil kita apa ya? Ya kayak beli mobil, bangun rumah sedikit demi sedikit lah. Dari dulu sih memang niatan bikin rumah sih pasti ada, memang keinginan beli rumah sendiri ada. Yang namanya orang tua begitu, keinginan anaknya semakin hari semakin sukses, semakin bertambah-tambah lah. Makin maju. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.